gitu ya. Kita harus berpikir positif ya. Untuk melamar di suatu instansi swasta, teman-teman cukup mempersiapkan. Yang pertama adalah pemikiran teman-teman harus positif. Kalau teman-teman tidak positif, pemikiran teman-teman tidak ada solusinya, kan udah ada nih iklan yang sempurna yang baru nih ya, bukan saya nyebut mereknya ya. Solusimu adalah masalah buat gue ya, itu contoh aja. Jadi perusahaan swasta teman-teman cukup menyiapkan pemikiran. Kenapa pemikiran? Nah, teman-teman harus membuka pemikiran teman-teman yang luas ya. Jadi perusahaan swasta ini banyak teman-teman akan lakuin, akan teman-teman temuin ya. Teman-teman hanya menjalanin ya. Di situ teman-teman sudah mendapatkan suatu pekerjaan itu yang sudah dituliskan di dalam SOP perusahaan. Kalau teman-teman dapat di perusahaan swasta ya. Dan cara melamarnya juga mudah kok. Teman-teman cukup mempunyai keinginan yang kuat, percaya diri dan disiplin, profesional dan integriti. Itu saja yang dinilai oleh perusahaan. Teman-teman harus menyiapkan CV-nya yang sudah banyak saya bahas di video-video saya sebelumnya ya. Nah, kali ini saya benar-benar kita anggap ini sharing ya. Sharing ini bisa-bisa 1,5 jam ini. Enggak. Ya, jadi perusahaan swasta ini teman-teman cukup menyiapkan mental juga ya. Teman-teman apply di perusahaan swasta, teman-teman punya pengalaman baru, nanti punya pembelajaran baru, punya penghidupan yang layak, punya teman-teman yang banyak, punya relasi yang banyak, punya metode yang banyak, punya penelitian yang banyak, punya neliti langsung di lapangan. Apa saya bilang peneliti di lapangan? Ya teman-teman observasinya di lapangan, cari datanya di lapangan ya, analisanya di lapangan ya. Ya kebetulan saya kerja di swasta ya, bukan bekerja di negeri ya. Karena kenapa saya pilih swasta? Karena dulu saya dan teman-teman saya kami berniat dari perbandingan 1:10 tadi. Ya emang benar itu nyatanya. Sekarang realita terbukti. Mungkin teman-teman saya yang dulu kuliah mungkin nonton video ini, ya benar. Kita nggak muluk-muluk. Kita dari banding 1:10 tadi emang benar kita yang di 10 kok. Kita nggak tahu itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai 10, 9 ya. Ada kata orang, ada pepatah mengatakan itu hoki. Itu mungkin rezekimu di situ. Mungkin sudah garis tangan jalanmu di situ. Ya enggak lah. Yang kita sendiri, kita yang pilih kok. Kalau saya pilih ke negeri, saya bakal fokuskan di negeri. Berarti saya yang lawan saya tadi 1.000 orang. Jadi saya harus melawan 1.000 orang tadi. Saya harus istilahnya bersaingnya dengan 1.000 orang tadi. Tetapi kalau perusahaan banding 10 tadi, nah kan banyak perusahaan swasta. Bisa jadi PT Sampurna. Ya, perusahaan rokok misalnya. Bisa juga di perusahaan otomotif misalnya, contohnya mobil Honda Niaga, contohnya Toyota, tentunya Suzuki ya, banyak perusahaan mobil otomotif. Atau di perusahaan motor ya, otomotif ini motor misalnya Honda atau Yamaha ya, itu pilihan teman-teman. Atau di perusahaan minuman atau perusahaan makanan F&B atau makanan cepat saji, fast food, teman-teman bisa pilih. Perusahaan swasta banyak kok. Jadi teman-teman jangan takut. Atau di bank swasta juga bisa. Kalau teman-teman pengen niat kerja di bank atau kerja di perusahaan-perusahaan asing swasta, itu lebih keren bro ya.
misalnya di Batam Airlines ataupun di bagian Boeing, itu milik swasta. Dan juga atau di kapal minyak ataupun di pertambangan ya. Jadi teman-teman jangan takut, teman-teman harus memiliki skill, teman-teman harus memiliki tekad yang kuat, teman-teman harus mempunyai kedisiplinan ilmu. Kedisiplinan ilmu seperti apa, teman-teman lah yang melakukan analisa teman-teman ya. Nah, untuk perbandingan gaji, Bang, gimana sih gajinya di perusahaan negeri dan gajinya di perusahaan swasta? Teman-teman jangan mikir gaji dulu ya, teman-teman harus berusaha dulu. Gaji itu mengikuti ketika kerja teman-teman baik, bagus, dan juga layak dinilai oleh atasan, ya gaji itu bisa naik. Gaji itu ya kita pukul rata ya. Di sini saya bukan menyebutkan kecil atau besarnya suatu gaji ya. Nah, untuk gaji di perusahaan negeri ataupun misalnya instansi pemerintah ya, di situ gaji pokoknya bisa 3 jutaan ke atas ya. Dan kita pukul rata di perusahaan swasta. Perusahaan swasta lebih ada tunjangan lainnya ya, banyak tunjangan bonus-bonus lainnya, kalaupun itu di bagian retail ataupun marketing. Di bagian marketing itu bisa bonusnya mencapai puluhan juta, bahkan ada yang jutaan. Nah, kalau di negeri nggak ada bonus-bonus marketing kayak gitu ya, tergantung instansinya ya, bermain di proyek mana ya, itu terlalu jauh kita pikiran gajinya ya. Nah, untuk gaji tersebut ya, gaji di Indonesia kita taruh patokan di Jakarta ya, UMP di Jakarta atau UMR di Jakarta itu sekitaran 4 jutaan sampai 5 jutaan ya, baik di negeri ataupun swasta ya, bahkan sampai 7 jutaan ke atas, 8 jutaan ke atas. Bahkan di perusahaan swasta itu bisa mencapai 10 juta sampai 15 jutaan ke atas. Itu di bagian staff, level staff ya. Nah, untuk level supervisor atau level yang lebih tinggi lagi, itu gajinya lebih bisa di atas itu ya. Nah, jadi teman-teman saya saranin untuk masalah gaji di swasta atau negeri, teman-teman jangan bingung ya. Teman-teman hanya memfokuskan diri teman-teman. Kemana sih tujuan teman-teman? Pilih perusahaan negeri atau pilih perusahaan swasta. Itu saja sih yang saya sarankan. Nah, jadi teman-teman pilih dulu dalam hati teman-teman ini mau pilih kemana nih. Saya ini cocoknya di mana. Ketika teman-teman sudah yakin dengan pilihan teman-teman, saya mau di swasta atau saya mau di negeri, itu menjadi pilihan teman-teman. Jadi saya sarankan, saya punya solusi, saya punya pengalaman, dan saya punya pembelajaran, saya bagi ke teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat dan share kepada teman-teman kita. Inilah metode-metode yang akan membuka wawasan dan pemikiran teman-teman agar lebih maju, berpikir positif, dan juga tekad untuk selalu belajar. Oke, itulah video dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Saya tutup dulu YouTube saya. Jangan lupa ya di subscribe dan share apabila video ini bermanfaat, dan bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, semoga dengan apa yang saya sampaikan mudah dimengerti, dan mohon maaf apabila ada salah kata-kata ataupun salah dalam pengucapan baik di dalam video ini. Tidak ada bermaksud untuk menghina atau mengancam atau menegatifkan seseorang atau menegatifkan suatu instansi ataupun suatu merek ataupun produk ataupun bahasa lainnya. Saya meminta maaf apabila video ini tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya. Itu saja dari saya. Semoga teman-teman selalu mendapatkan petunjuk. Jangan lupa sholat 5 waktu, dan jangan lupa untuk berdoa selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa
Saya beragama Islam, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tutup video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. See you, bye bye next time. Dadah.